Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mensiasati angka plagiasi ketika kita melakukan pengecekan di salah satu software plagiarism yaitu Turnitin. Tentunya Turnitin bukanlah hal yang baru kita kenal apalagi dalam dunia akademisi. Mulai dari mahasiswa, dosen, terutama berkaitan dengan tugas-tugas seperti makalah, jurnal, skripsi, tesis, hingga disertasi ataupun tugas-tugas lainnya. Dalam banyak kasus, masih sering kita jumpai baik itu siswa, mahasiswa, guru, bahkan dosen sekalipun masih sering melakukan plagiasi dengan angka yang sangat tinggi. Untuk itu pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mensiasati suatu kutipan agar terhindar dari plagiasi dengan cara praprase. Sebagai informasi, teknik praprase merupakan cara yang paling efektif, yang paling legal, yang paling dianjurkan untuk dilakukan sebagai cara untuk mengurangi angka plagiasi. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial ataupun contoh dengan mengutip salah satu jurnal yang ada di Google Scholar. Di sini telah saya siapkan salah satu jurnal yang berjudul Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Solihin, staf pengajar Visipol Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pada jurnal tersebut, saya akan mengutip paragraf pertama. Ini merupakan hasil dari copy paste dari jurnal yang telah saya siapkan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek hasil copy paste tersebut sehingga berapa hasil angka plagiasinya. Ini merupakan contoh. Kita tunggu sebentar karena memerlukan beberapa menit untuk ditampilkan hasilnya. Nah, bisa dilihat dari hasil pengecekan Turnitin bahwa di sini tertera sebanyak 96%. Untuk lebih lanjut kita coba untuk mengecek secara keseluruhan kalimat mana yang terdeteksi oleh plagiasi. Nah, di sini terlihat ataupun hanya dua kata yang tidak terdeteksi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraprase kalimat tersebut dan akan dicek ulang hasil dari praprase. Di sini sebenarnya udah saya siapkan satu kalimat hasil dari praprase, yaitu di sini bisa dilihat. Kita coba copy paste. Nanti kita akan bandingkan. Di sini bisa dilihat kalimat asli yang kita kutip, masa reformasi membawa perubahan politik di Indonesia setelah lebih dari 30 tahun di bawah bayang-bayang Orde Baru. Indonesia memulai dengan harapan baru menuju alam demokrasi. Hasil praprasenya adalah dalam rentang waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 3 dekade lamanya, dinamika dan realitas politik Indonesia berada pada cengkraman kekuasaan Soeharto hingga pertengahan tahun 1998. Masa ini ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi jabatan. Dengan berakhirnya rezim Orde Baru tersebut kemudian didesakkan untuk konsolidasi demokrasi. Di sini hasil dari yang saya praprase adalah
Namun kekuasaan itu berubah setelah peristiwa reformasi yang bukan hanya ditandai dengan pengunduran diri Soeharto, melainkan juga menjadi titik poin dalam mengubah arah peta politik Indonesia, sekaligus menjadi harapan baru dalam mencapai sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Kalimat selanjutnya ini bisa dilihat. Hasil pra-prasenya adalah peneliti politik menyebut periode ini sebagai periode perubahan yang muncul setelah sistem diktator meledak. Periode perubahan ini adalah metode yang mendesak karena mayoritas pemerintahan yang bersangkutan dipertanyakan, hingga persatuan mayoritas mengatur perubahan adalah kebutuhan untuk nasib akhirnya dari sistem informasi yang sistem berbasis suara itu sendiri. Di sini bisa dilihat perubahan yang dilakukan setelah pra-prase. Dengan kata lain, bahwasanya pra-prase bukan hanya mengganti kalimat ataupun dengan kata lain mendaur ulang sebuah kalimat ataupun paragraf dengan kalimat ataupun bahasa yang baru tanpa mengubah makna ataupun maksud aslinya. Ia juga bukan hanya menambah, menghilangkan, mengganti ataupun menggeser sebagian kata depan, kata tengah ataupun kata belakang, melainkan parafrase adalah harus benar-benar didaur ulang ataupun disusun ulang dalam sebuah kalimat yang baru dengan tetap mencantumkan sumbernya. Dengan kata lain, struktur kalimat yang baru yang kita buat sudah berubah namun tanpa mengubah maksud aslinya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek hasil dari parafrase tersebut. Di sini hasil dari parafrase kutipan, kita coba untuk menghapusnya. Kita kembali ke Turnitin, kita akan coba untuk mengecek kalimat yang telah diparafrase. Nah, inilah hasil dari kalimat yang telah diparafrase, yaitu dengan 0%. Untuk lebih lanjut kita coba buka. Nah, berikut adalah kalimat ataupun paragraf yang telah dilakukan parafrase. Bisa dilihat bagaimana hasilnya 0%. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk diketahui, untuk dimengerti bagaimana teknik parafrase baik mahasiswa apalagi dosen yang berkaitan dengan penulisan akademik, skripsi, jurnal, tesis hingga disertasi. Karena setiap jurnal ataupun setiap fakultas telah menetapkan peraturan pada umumnya tidak lebih dari 20% angka plagiasi. Mungkin cukup sedemikian pada tutorial bagaimana cara mengurangi plagiasi pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.